السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanil hadirin rahimani wa rahimakumullah, khususnya yang kami hormati para pejabat sipil dan militer dan juga dari MUI, kami hormati dan kami gembira kumpulnya di sini dari semua pihak al-hukam wal mahkumi, yang memimpin dan yang dipimpin, pemerintah dengan rakyatnya, dan juga kaum muslimin dari berbagai macam tempat. Masya Allah, ini adalah kenikmatan, ini adalah suatu anugerah dari Allah SWT yang patut kita syukur. Apalagi kalau kemudian kita bekerja sama dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, ikhlas, mengharapkan keridhaan kepada Allah SWT untuk mewujudkan hikmah penciptaan manusia di muka bumi. Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah SWT. Maka ini adalah hikmah diciptakannya manusia dan jin oleh Allah SWT. Yang kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yakni liyu'mar bil ibadah. Diciptakannya manusia dan jin adalah untuk diperintah agar mereka beribadah. Maka tidak peduli apakah mereka itu dari kalangan rakyat jelata ataupun dari kalangan para pejabat, apakah mereka itu berada di kalangan atas atau di kalangan bawah, yang namanya manusia sama, diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah kepada Allah SWT. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Sungguh tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Dan ini untuk diperintah agar beribadah, sehingga tidak dibeda-bedakan. Seluruh manusia memiliki perintah yang sama atau diperintah dengan perintah yang sama, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Jangan beribadah kepada selain Allah SWT. Dan Allah SWT mengutus Rasul demi Rasul setiap generasi, Nabi demi Nabi setiap generasi. Allah SWT menyatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut," kata Allah. Sungguh kami telah utus di setiap umat seorang Rasul yang mereka berdakwah dengan dakwah yang sama, yaitu an i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah adalah ma'ubida min dunillah. Taghut adalah semua yang diibadahi selain Allah SWT. Maka makna dakwah tadi atau makna kalimat tadi an i'budullaha wajtanibut taghut, maknanya adalah beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah kepada selain Allah. Ini kata Allah, kami telah utus Rasul-Rasul yang semua dakwahnya sama. Bahkan mereka disebutkan oleh Allah kisahnya dalam Al-Quran, Nabi demi Nabi.
Dari Rasul yang pertama Nuh alaihi salam sampai yang berikutnya sampai Musa wa Isa wa nabiyuna min ba'di. Nabi Musa, Nabi Isa alaihi assalam dan juga nabi-nabi yang setelahnya. Allah kisahkan satu persatu dan mereka Allah sebutkan kalimat-kalimatnya. Ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Mereka semua mengucapkan dengan kalimat yang sama dikisahkan oleh Allah. Ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadalah kepada Allah, sesungguhnya kalian tidak memiliki ilah selain Dia. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia dan jin, Allah yang menciptakan seluruh apa yang kita pakai, kita gunakan, kita makan di muka bumi. Artinya kita tidak bisa lepas dari rahmat Allah, pemberian Allah. Dan kita nggak akan bisa hidup tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Enggak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai manusia wajib bersyukur kepada Allah, wajib sujud di hadapan Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, kasih sayangnya, dan berlindung kepada Allah dari godaan iblis, syaitan dan anak buahnya, dan juga berharap kepada Allah agar dimudahkan untuk melangkah di jalan yang hak, di jalan tauhid, di jalan sunnah. Ikhwanillah a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Apa yang disampaikan oleh pejabat-pejabat kita tadi, jazahumullahu khairan, adalah kalimat-kalimat yang penting yang semuanya berkait dengan apa yang Allah perintahkan dalam Quran dan sunnah. Masalah terorisme adalah perkara yang dikatakan oleh para ulama adalah ajaran sesat yang mulainya dari Khawarij dulu. Ini perkembangan dari Khawarij yang pernah ada dulu, yang pernah memberontak di zaman Utsman bin Affan, yang kemudian membunuh Utsman bin Affan alaihi salam, yang kemudian dia membuat kekacauan di mana-mana. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati. Demikian pula masalah akhlakul karimah, demikian pula masalah rahmat untuk seluruh alam. Rasulullah SAW diutus adalah rahmatan lil alamin, untuk rahmat bagi seluruh alam. Maka judul kita pada pembahasan siang hari ini adalah meraih kebahagiaan dengan Islam. Karena dengan kaum muslimin berpegang dengan agama Allah, agama sang pencipta yang menciptakan manusia, maka sangat pantas untuk kita pegang. Dengan itu akan kita dapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ketenteraman, ketertiban, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang makmur dan Allah ridha. Negeri yang makmur katanya, tapi Allah tidak ridha, percuma. Demikian pula ikhwan fillah a'azakumullah, mereka yang membuat berbagai macam katanya kemakmuran ternyata kekacauan. Karena sebagian manusia yang tidak dibimbing dengan agama lebih menyukai perkara kekacauan daripada kebaikan, daripada kebahagiaan. Dan mereka anggap bahwa itu kesenangan. Hura-hura dengan narkobanya, hura-hura dengan berbagai macam maksiat-maksiatnya, hura-hura dengan berbagai macam zina dan sejenisnya. Mereka anggap itu adalah kebahagiaan. Ternyata itu adalah kekacauan dan kerusakan. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dirusak oleh iblis laknatullah alaih. Apalagi mereka yang dalam keadaan katanya khusyuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka bahwa mereka dalam keadaan tenang, tenteram. Kami dalam keadaan tidak mengganggu siapapun, kami beribadah kepada sesembahan kami, katanya. Padahal sesungguhnya ini justru yang paling besar dari kerusakan, yaitu kesyirikan-kesyirikan. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa seluruh para anbiya, seluruh para rasul berdakwah dengan dakwah yang sama, an i'budullaha wajtanibut taghut, yaitu beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah sesembahan lain. Maka orang yang beribadah kepada selain Allah, walaupun dia tidak mengganggu siapapun, dia sedang merusak dirinya sendiri. Maka kita kasihan pada mereka. Dia dalam keadaan sudah merusak hatinya sendiri. Maka kita sayang pada mereka. Karena agama Allah ini rahmat, karena ajaran Rasulullah ini adalah kasih sayang, maka wajib kita dakwahi mereka dengan hikmah. Wajib kita ingatkan kesalahan mereka dengan baik, dengan akhlakul karimah. Wajib kita tegur bahwa kalian melakukan sesuatu yang salah besar, yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan bertakwa, Allah menjanjikan busyra fid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu
wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa, lahumul busyra fid dunya wal akhirah. Mereka yang beriman kepada Allah dan bertakwa, maka bagi mereka kabar gembira, kabar yang menggembirakan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya akhirat saja Allah berikan balasan, tetapi juga dunia. Bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat juga. Ikhwan fillah, kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenteram. Ini sudah satu kenikmatan, sudah satu balasan besar yang tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia seluruhnya. Mungkin sebagian kita berpikir, katanya kalau berpegang agama maka di dunia akan gembira. Nyatanya kita masih miskin, masih sengsara, masih susah hidupnya. Berarti dia tidak bisa mengetahui apa itu kebahagiaan, apa itu arti kebahagiaan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, berapa banyak orang yang kaya raya bunuh diri. Kenapa? Tidak bahagia hatinya, sesak, sempit hatinya, bingung, sehingga akhirnya berakhir dengan bunuh diri. Betapa banyaknya orang yang dalam keadaan kaya tapi tidak bahagia. Sehingga yang namanya kebahagiaan adalah kebahagiaan yang dirasakan dalam hati. Dan itu yang tidak bisa dinilai dengan harta. Nggak bisa diukur dengan kadar kemiskinan atau kekayaan. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingat Allah, hatinya akan menjadi tenteram. Siapa yang beribadah kepada Allah, hatinya akan menjadi tenang. Siapa yang dalam keadaan dia menjalani perintah-perintah Allah, akan Allah berikan balasan di dunia dan balasan di akhirat. Sehingga apa yang diberikan oleh Allah dari dunianya walaupun sedikit, dia akan bersyukur. Alhamdulillah. Dan dia akan senang, gembira, bahagia. Ikhwan fillah, kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam berita-berita gembira di akhirat nanti untuk mereka-mereka yang beriman dan bertauhid. Yang diajarkan oleh seluruh para anbiya, seluruh para nabi, yaitu kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82, mereka-mereka yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Keamanan dari rasa takut, keamanan dari ancaman-ancaman Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, maka bagi mereka, kata Allah, lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah, bimbingan, petunjuk. Dua janji yang akan Allah berikan untuk mereka yang melakukan dua perkara. Amanu, beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Para sahabat ketika itu gelisah karena dikira kezaliman itu dosa. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah? Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kami yang tidak pernah mendzalimi dirinya sendiri? Itu syarat yang berat. Syarat untuk tidak berbuat dosa sulit. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah? Maka Rasulullah SAW memahami kebingungan mereka. Rasulullah jawab dengan kalimat, laisa kama taqulun. Tidak seperti apa yang kalian katakan. Alam tasma' ila qawli 'abdin salih? Tidakkah kalian dengar ucapan seorang hamba yang saleh, yaitu Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, jangan syirik kepada Allah, jangan menyembah selain Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Rasulullah SAW jawab bahwa yang dimaksud kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan, sebagaimana disebutkan oleh Abdun Saleh, yaitu Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik, karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka dzalikum syirik, yang dimaksud adalah kesyirikan. Berarti mana ayatnya dengan tafsir langsung dari Rasulullah SAW, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Ikhwan fillah, azakumullah. Adapun ilah,
Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ma'bud, sebagai ilah, diakui oleh agama Nasrani, diakui oleh agama Yahudi, dan diakui oleh agama-agama Samawi, bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Tapi perbedaannya adalah sebagian mereka menyekutukan Allah, sedangkan kaum muslimin mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengucapkan dengan tegas dalam kalimatnya, dalam ayat-ayatnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Selalu dibaca oleh kaum muslimin. Katakan bahwa Allah itu esa. Allah tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada yang menandinginya, menyamainya satupun. Ini akidah yang menyelamatkan, akidah yang membahagiakan, akidah yang menjadikan hati tenteram. Bagaimana pendapat kalian kalau kalian sebagai budak dimiliki oleh sekian tuan, tuannya banyak? Bagaimana kalau kamu sebagai pegawai, bosnya banyak? Apa yang kalian lakukan? Bingung, tidak tenteram, tarikan ke sana, tarikan ke sini, perintah yang ini, perintah yang itu, kadang-kadang bertentangan perintahnya. Yang mana yang kalian turuti? Tetapi la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Maka tenteramlah hati, karena kita hanya tunduk, sujud, taat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani bin a'azakumullah, muslimin yang saya hormati. Maka kata Allah, siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, lahumul amn, mereka mendapatkan keamanan. Keamanan yakni tidak terancam dengan ancaman-ancaman Allah yang Allah ancamkan dalam ayat-ayatnya, atau ancaman yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Aman dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka dikatakan aulia Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka wali-wali Allah, kecintaan-kecintaan Allah yang tidak ada bagi mereka rasa takut dan tidak ada kesedihan. Masya Allah, ini nikmat. Kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan harta, kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan dunia seberapapun. Ya, ini adalah ketentraman hati, ketenangan, tidak ada rasa takut, tidak gelisah. Dan kata para ulama, yang dimaksud ini nanti di akhirat. Ya, ini nanti ketika mereka di akhirat mendapatkan amnu, keamanan. Ketika orang menghadap Allah nanti di padang mahsyar, ketika dikumpulkan seluruh manusia sejak Adam sampai manusia yang terakhir. Dan kemudian setelah itu mereka menunggu hisab. Semuanya gelisah, kecuali orang-orang yang beriman. Tenang tenteram, tenang tenteram. Sejak matinya sudah diberitakan kabar gembira ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridha dan keridhaan. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang tenteram. Ini hanya jiwa mukmin, hanya jiwa mukmin. Adapun mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah, menganggap ada Tuhan-Tuhan lain, menganggap ada sembahan-sembahan lain, maka mereka akan gelisah, akan ketakutan. Dan mereka ketika dimatikan bukan dengan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tetapi malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat akan memukul punggung mereka dan bokong-bokong mereka. Dipaksa untuk keluar rohnya, dipaksa oleh para malaikat dengan keras, dengan sakit. Maka Islam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Dan ini agama para anbiya, agama para anbiya. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW, bahwa mathali, permisalanku dengan permisalan para anbiya min qabli adalah seperti rajulun bana baitan, seperti seseorang yang membangun bangunan yang indah. Para anbiya membangun bangunan yang indah sampai ketika sudah selesai bangunan itu, illa mawdi'u labinah, kecuali tersisa satu batu bata lagi. Kata Nabi, wa ana labinah wa ana khatamun nabiyyin, akulah batu bata itu dan akulah penutup para anbiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka lengkaplah dengan Rasulullah SAW dakwah para anbiya. Sempurnalah dengan Rasulullah SAW dakwah para nabi, dakwah para rasul.
Maka kita mengikuti Nabi Isa, mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Nuh, Nabi Hud dan Nabi Saleh alaihi wassalatu wassalam. Kita mengikuti para anbiya yang mereka semua bertauhid dan mendakwahkan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan lain selain Dia. Ini dakwahnya seluruh para rasul sesuai dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Setelah Allah katakan dengan al-amnu, keamanan yaumul qiyamah, sejak matinya sudah diberitakan bahwa dia akan tenang, tentram dan tidak akan ada rasa takut, maka di dunia sudah juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Sebagian para ulama menyatakan yakni bimbingan di dunia. Tetapi beberapa masyayikh seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menyatakan fi dunya wal akhirah, karena ada makna bimbingan juga nanti yaumul qiyamah, dibimbing ke dalam jannah. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Maka mereka di dunia terbimbing, orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, terbimbing di dunia, dan di akhirat mendapatkan keamanan dari azab, keamanan dari ancaman-ancaman azab api neraka yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, yang tidak bisa dibayangkan sakitnya, seluruh siksaan yang paling sakitnya, maka neraka lebih lagi. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Rasulullah SAW juga memberikan kabar gembira bagi mereka yang bertauhid dengan kalimatnya, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqq wan nar haqq adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, siapa yang mempersaksikan bahwa tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirinya dan tiada sekutu baginya, dan mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan mempersaksikan bahwa Isa, yakni Nabi Isa alaihi salam, adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, dan mempersaksikan pula bahwa Isa alaihi salam adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, dan mempersaksikan bahwasanya Isa diciptakan oleh Allah dengan ruh yang Allah ciptakan. Wal jannata haq, dan mempersaksikan bahwa surga adalah hak dan neraka adalah hak. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan ke dalam jannah bagaimanapun amalannya. Masya Allah. Berita gembira. Persis seperti Allah katakan, lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira. Adkhalahu Allahul jannah, Allah akan masukkan ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Ini salah satu tafsir dari para ulama. Makna kalimat ini adalah masuk ke dalam jannah bagaimanapun amalannya. Ada tafsir yang kedua dari para ulama, yakni masuk dalam jannah sesuai dengan amalannya. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Berita gembira bahwa dia dijamin dengan surga. Siapa? Orang yang sudah mempersaksikan 5 persaksian. Persaksian pertama, persaksian tauhid, la ilaha illallah. Mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka ibadahnya hanya kepada Allah. Doanya hanya kepada Allah. Sujudnya hanya kepada Allah. Keterikatan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya dalam rangka, bagaimana kita mentaati pemerintah? Kalau kita mentaati selain Allah? Iya, dalam rangka menjalankan perintah Rasulullah dari Allah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Berarti mentaati mereka dalam rangka mentaati perintah Allah dalam Quran. Dalam rangka mentaati perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula semua ketaatan-ketaatan kepada orang tua dan lainnya sama dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dalam Al-Qur'an. Anishkurli wali walidai, syukurlah kepadaku dan kemudian berterima kasihlah kepada kedua orang tua kalian, kata Allah. Diperintahkan untuk berbakti pada Allah, beribadah pada Allah, dan diperintahkan pula kemudian setelah itu berbakti pada kedua orang tua. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, persaksian yang pertama hendaklah kita ikrarkan dengan paham, dengan ilmu, man syahida. Karena kalimatnya di sini
siapa yang mempersaksikan. Yang kata para ulama, makna syahida adalah mengikrarkan di lidah dengan paham maknanya. Itu baru dikatakan syahidah. Kalau ada seseorang yang mempersaksikan, saya akan mempersaksikan dan saya saksinya, kemudian mengucapkan kalimat-kalimatnya, tetapi dalam keadaan dia tidak tahu, apakah diterima persaksiannya? Tidak akan diterima. Di pengadilan pun kalau ada yang menyatakan saya menyaksikan begini-begini, ditanya oleh hakim, kamu tahu? Enggak, yang tidak diterima persaksiannya. Ditolak persaksiannya. Yang diterima persaksiannya adalah seorang yang alim, seorang yang mengerti apa yang dipersaksikannya dan tahu, benar-benar tahu, meyakini bahwa Allah benar-benar berhak untuk diibadahi dan tidak ada yang lain. Yang kedua, yang beramal, membuktikan ikrarnya. Saya mempersaksikan bahwa si fulan penjahat, penipu, begini dan begitu. Gimana sekarang? Oh, saya suruh jaga gudang saya. Aneh kan? Ucapan kamu dengan perbuatan kamu enggak sesuai. Itu bukan persaksian namanya. Harusnya kalau kamu bersikap seperti itu, kamu sudah pegang dia dan kamu sudah serahkan kepada yang berwajib. Itu baru benar ucapanmu. Sehingga dikatakan bahwa man syahida an la ilaha illallah, siapa yang mempersaksikan dengan paham, dengan mengerti, dengan tahu, dengan membuktikan pada dirinya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala sendirinya dan tidak sekutu bagi. Yang kedua, mempersaksikan pula bahwa Muhammad dan abduhu wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dengan makna kita kaum muslimin tidak menuhankan Rasulullah. Kita kaum muslimin tidak menjadikan, tidak menganggap Rasulullah sebagai Tuhan, sebagai ilah, sebagai sesembahan, tidak. Kita anggap beliau alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi makhluk yang paling mulia, makhluk yang dipilih oleh Allah, karena dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara ifrat dengan tafrid, antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Karena syaitan selalu menyeret manusia imma ke arah kanan atau ke arah kiri, ke ekstrim kanan atau ke ekstrim kiri. Selalu menyesatkan manusia dengan cara yang seperti itu. Kalau tidak bisa diselewengkan ke kanan, akan diselewengkan ke kiri. Kalau nggak bisa dihalangi dari depan, akan dijongkokkan dari belakang supaya berlebihan. Jangan sholat, jangan sholat, jangan sholat, jangan sholat. Kamu tetap sholat, maka setan tadi akan berbalik. Sholatlah kamu, kurang masa segitu. Tambah yang ini, tambah yang itu, tambah yang sampai sholat yang ngawur-ngawurnya. Berlebihan tidak sama dengan ajaran Rasulullah SAW. Ini dijongkokkan namanya. Demikian pula ketika dia menyatakan tidak bisa, saya akan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kurang kalau ibadahnya seperti itu. Ditambahi dengan berbagai macam ajaran-ajaran baru oleh iblis, dibisikkan. Demikian pula dalam masalah sikap kepada Rasulullah SAW. Sebagian kelompok-kelompok sesat yang tidak sah di Mumi Persada Indonesia ini, yaitu ingkarus sunnah, yang tidak percaya dengan hadis seluruhnya. Bayangkan, agama ini digunting oleh mereka. Quran saja tanpa hadis. Apa kata mereka? Bahwa Rasulullah itu tukang pos, ngantarkan surat kepada kita, yaitu Al-Quran. Maka kita terima Al-Qurannya, apa urusannya dengan tukang pos, kata mereka. Ini kurang ajar. Berarti mereka merendahkan Rasulullah SAW serendah-rendahnya. Dan mereka beralasan, dia kan manusia biasa, dia kan makan dan minum, dia kan hamba Allah. Kalimat ini ada benarnya kalau kalimat hamba Allah, iya. Tetapi kalau kamu melecehkan, kurang ajar. Memang beliau manusia, hamba Allah, tetapi beliau adalah manusia yang paling mulia. Khairul anam, al-Mustafa, sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ada yang melebihkannya. Rasulullah SAW dipuji, Masya Allah memang pantas untuk dipuji, sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sampai melampaui batas, menyatakan dia yang menyelesaikan segala urusan. Dia yang akan menjadikan seluruh alam ini begini dan begitu. Padahal yang menjadikan alam ini begini dan begitu siapa? Allah SWT. Sungguh apa jadinya aku tanpa dirimu ya Rasulullah? Ini sudah bergantung pada Rasulullah SAW. Maka kita ingatkan dengan hikmah. Rasulullah SAW itu bukan Tuhan, bukan ilah. Jangan disifati dengan sifat rububiyah, jangan disifati dengan sifat uluhiyah. Sifat rububiyah, keilahan, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah seorang rasul yang mulia, seorang pilihan, seorang yang demikian disebutkan dalam Al-Quran sifat-sifatnya yang amanah, fatanah, tabligh. Semuanya sifat-sifat Rasulullah SAW yang sangat mulia. Tidak perlu menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah Tuhan kami atau anak Tuhan kami.
Nggak bisa. Rasulullah SAW hamba Allah dan Rasulnya. Persaksian yang ketiga, wa anna Isa abdallahi wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam juga hamba Allah dan Rasulnya. Kita tidak membeda-bedakan di antara seluruh para Rasul. Kita sikapi dengan sama, dengan tengah-tengah, tidak ifrat, tidak tafrit, tidak ekstrem ke kanan, tidak ekstrem ke kiri, tidak merendahnya sehina-hinanya, tidak menaikkannya setinggi-tingginya sampai dikatakan seperti ilah. Tidak. Kita katakan sebagaimana kita ucapan tentang Rasulullah SAW, Nabi Isa alaihi salam juga sama. Kita katakan hamba Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, siapa yang bersaksi dengan persaksian seperti ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah bagaimanapun amalan. Mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan mempersaksikan pula bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini yang ekstrem ke kanan dan ekstrem ke kiri dua, yakni kaum Nasrani yang belakangan dan kaum Yahudi yang belakangan. Ini bukan pengikut Nabi Isa dan Musa yang dulu, bukan. Mereka menyatakan, Yahudi menyatakan bahwa Isa adalah anak zina, tidak punya bapak, rendah, tidak bernilai, dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak punya bapak, berarti anak zina. Ini Yahudi mencerca Isa alaihi salam. Maka kaum muslimin menentang mereka dengan tegas dan menyatakan, wahai Yahud, sesungguhnya Isa alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang mulia, dipilih sebagai Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, mendakwahkan tauhid. Adapun urusan masalah tidak punya bapak, Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menciptakan dari seorang ibu tanpa bapak. Dan Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Allah bisa menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Dan Allah bisa menciptakan manusia dengan ibu, tanpa bapak. Bisa pula menciptakan manusia dengan ibu dan bapak, kedua-duanya. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, untuk menjawab mereka yang kebingungan, bagaimana kok gak ada bapaknya? Kata Allah, inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa alaihi salam sama dengan permisalan Adam. Khalaqahu min turabin, diciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kun fayakun. Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Permisalan Isa sama dengan permisalan Adam. Khalaqahu min turab, diciptakan dari turab, dari tanah. Kemudian Allah katakan kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Adam diciptakan oleh Allah. Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Gak ada. Kok bisa? Bisa bagi Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa bagi Allah karena Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Kalau tanpa bapak, tanpa ibu saja bisa, apalagi dengan ibu tanpa bapak. Mana lebih mudah? Maka dikatakan dalam persaksian yang keempat, wa kalimatu alqaha ila Maryam. Masih berkaitan dengan Isa alaihi salam, diciptakan dengan kalimat, yaitu kalimat kun. Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah katakan kun fayakun. Tetapi kenapa disebutkan di sini bahwa Isa kalimatullah? Berarti kalau semua diciptakan dengan kalimatullah, semuanya juga kalimatullah berarti. Kenapa kok cuma Isa yang dikatakan kalimatullah? Ikhwan fillah, azakumullah, para ulama menjawab masalah ini. Bahwasanya yang langsung diciptakan oleh Allah dengan kalimat adalah Isa alaihissalam. Adapun Allah ciptakan yang lainnya dengan Adam diciptakan dengan tangan Allah langsung. Allah katakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah. Ini keistimewaan Adam alaihissalam. Diciptakan langsung dengan tangannya. Baru kemudian seluruh manusia diciptakan oleh Allah dengan turun-temurun. Diciptakan dengan kelahiran-kelahiran dan seterusnya. Sedangkan Isa alaihissalam diciptakan khusus, berbeda dengan seluruh manusia lainnya, yaitu dengan kalimat kun. Dan Allah katakan kepada Maryam, dilemparkan kepada Maryam, diantarkan oleh Jibril, maka jadilah di perut Maryam janin. Maka Maryam yang suci melahirkan seorang anak yang suci dengan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Tidak seperti ucapan-ucapan Nasrani yang menyatakan kalau wanita yang suci melahirkan anak yang suci berarti bapaknya adalah yang Maha Suci. Astagfirullah. Ini kalimat yang mengerikan. Ini kalimat yang sungguh mengerikan yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Sungguh hampir-hampir langit pecah dan gunung-gunung itu runtuh dan bumi terbelah
ketika mereka menyatakan Allah memiliki anak. Maksud mereka baik. Maksud mereka apa? Membela Isa alaihissalam dari cercaan Yahudi. Maksudnya. Tetapi karena jahil, karena bodohnya mereka, maka mereka tidak bisa menjawab ucapan Yahudi. Terus siapa bapaknya? Kalau begitu anak zina, nggak bisa. Mereka kemudian berpikir cari bapaknya. Astagfirullah. Keliru. Harusnya dikatakan dengan kalimat Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa sama seperti penciptaan Adam. Allah ciptakan dengan kalimat kun, jadilah dia. Kenapa susah? Cari bapaknya, bilang dengan tegas bahwa Isa yang suci lahir dari wanita yang suci, yang ahsanat farjaha, yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, adalah seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allah. Jadilah, maka jadilah Isa. Selesai. Tidak perlu pakai bapak. Tidak ada bapaknya, diciptakan oleh Allah dengan ibu, dan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Persaksian yang berikutnya adalah persaksian annal jannata haqqun wan nar haqq. Bahwa surga adalah hak dan neraka adalah hak. yakni mengimani tentang surga dan neraka, bahwasanya surga dan neraka adalah benar-benar ada dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai kabar gembira dan ancaman bagi manusia. Siapa yang beriman bahwa jannah itu hak, pasti berlomba-lomba untuk mencari jannah. Yang kata An-Nawawi rahimahullah, bahwa setetes surga, kenikmatan surga, mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Setetes kenikmatan surga mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Ini jannah. Maka siapa mereka yang cerdas, memiliki akal yang sehat, akan berlomba-lomba mencari jannah. Lebih dari berlomba-lombanya mereka mencari dunia. Itu kalau mereka beriman, kalau mereka yakin. Tetapi sebagian mereka yang tidak yakin, maka mereka hanya mencari yang katanya mereka nyata, yaitu dunia. Berlomba-lomba cari dunia pagi, sore, malam, bahkan makan lembur mereka, bahkan begadang untuk cari dunia. Tetapi untuk salat, untuk ibadah, untuk puasa, untuk mengingat Allah, untuk belajar, tidak punya waktu. Haji. Menurut kalian, dunia yang kalian cari dengan jannah, mana yang lebih tinggi kenikmatannya? Kalau dia menyatakan dunia, kafir dia. Menentang Quran dan Sunnah. Bagaimana? Berarti dia sesungguhnya percaya, iya memang jannah lebih. Tapi Allah Ghafurur Rahim. Biasanya begitu. Biasanya. Berarti dhaif. Punya iman tapi lemah sekali. Atau menyatakan dengan kalimat-kalimat yang senada dengan itu. Ya memang jannah lebih baik, lebih tinggi. Baik, satu lagi. Mana yang lebih kekal? Dunia paling panjang berapa tahun kamu rasakan? Sedangkan akhirat, khalidina fiha abada. Kata Allah. Ikhwanina azamullah, demikian pula nar. Api neraka yang Allah persiapkan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah mempersiapkannya sekarang ini. Yang sampai-sampai apinya mengeluh pada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sebagian kami memakan sebagian yang lain. Maka diberikan saluran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pengaruhnya adalah angin samum yang dikatakan min fayhi jahannam. Kalau kamu tahu asarnya yang begitu jauhnya, bagaimana nerakanya kira-kira? Nggak ada di Indonesia samum. Di sini kita kepanasan, belum apa-apa dengan angin samum. Angin samumnya belum apa-apa dengan neraka nanti adzabullah yang dikatakan apinya hitam. Para ulama membahas sebagaimana nukil oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Takhwif Minan Nar, bahwa api neraka itu hitam. Kita tahu api yang biru lebih panas dari api yang merah. Api yang putih lebih panas dari api yang biru. Tapi bagaimana dengan api yang hitam? Wallahu ta'ala a'lam. Lebih dahsyat daripada apa yang ada di dunia sekian kali lipatnya. Siapa yang beriman kepada api neraka bahwa itu adalah hak, pasti dia akan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia takut kepada Allah, kemudian bertakwa kepada Allah, maka dia akan merasakan ketentraman dalam hati dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia bahagia di dunia dan di akhirat. Dan ini banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang takwa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang tadi sudah kita baca, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra. Siapa yang beriman dan mereka bertakwa, maka bagi mereka kabar gembira fi dunya wal fil akhirah. Demikian pula oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun.
Allah bersama orang-orang yang takwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Allah katakan pula, bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bahkan siapa yang menepati janjinya kepada Allah dan bertakwa, maka Allah sesungguhnya cinta kepada orang yang bertakwa. Maka persaksian yang terakhir tadi, al-jannatu haqq wan nar haqq, juga harus dipersaksikan dengan paham apa maksudnya dan juga membuktikan kalau dia takut dari api neraka dan berharap surga. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Siapa yang mempersaksikan dengan sebenar-benarnya 5 persaksian ini, maka dijanjikan oleh Rasulullah SAW, wa huwa as-sadiqul masduq, dan beliau yang jujur terpercaya, yang merupakan utusan dari Allah, menyatakan adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam jannah betapapun amalannya. Yani bagaimanapun amalannya atau sesuai dengan amalannya. Ini tingkat-tingkatnya mungkin akan berbeda, tetapi mesti akan masuk ke dalam jannah. Ikhwan fillah a'azakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan janjinya di dunia untuk diberi furqan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Jika kalian bertakwa, kata Allah, Allah akan berikan untuk kalian furqana, pembeda, pemisah, kejelasan mana hak mana batil. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, dan Allah akan hilangkan kesalahan-kesalahan kalian. Allah hapus, Allah maafkan. Dijanjikan diberi kejelasan furqan oleh Allah SWT. Juga Allah menjanjikan bahkan rizki. Allah janjikan pula makhrajan. Allah janjikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yaj'al lahu makhrajan, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dunia dan akhirat disebut oleh Allah Taala sebagai balasan untuk mereka yang bertakwa. Kita kesulitan, kesusahan, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan kemudian berupaya dengan cara yang halal. Berupaya dengan cara yang halal itu takwa. Selalu ada yang kemudian katanya berdoa, kemudian berusaha dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Kenapa? Karena sudah kepepet. Susah. Kalau jujur-jujuran mana dapat untung? Kalau kita pakai jujur-jujuran, kapan kita akan kaya? Ini justru menentang Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Justru dia terancam dengan sebaliknya. Tidak barokah. Dicabut barokahnya oleh Allah SWT. Banyak hartanya, tapi tidak terasa apa-apa. Tidak diberi berkah, sehingga tidak mendatangkan apa-apa bagi dia. Bahkan mendatangkan petaka. Anaknya kecelakaan mobil, padahal mobilnya diberikan mobil mewah. Kemudian rumah sakitnya biayanya sekian ratus juta. Setelah itu habis itu ininya rusak, ininya terus. Entah kemana uang itu, hilang. Cuma lewat saja dalam keadaan tidak terasa, tidak barokah sama sekali. Muslim yang saya hormati. Tetapi mereka yang berupaya dengan cara yang halal, bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dia berpikir kira-kira ini nih untungnya, sedikit gak apa-apa lah, yang penting halal. Ternyata dia dapat 2 dikit, bukan hanya sedikit. Dapat dari sini, dapat dari situ, masya Allah. Ternyata dia mendapatkan min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak disangka-sangka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan pula, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati urusannya mudah. Allah jadikan urusannya mudah. Yang tadinya rumit di hadapan muka ini, di hadapan pikiran kita ini, ternyata Allah berikan kemudahan, gampang. Masya Allah. Ini ni'mah azimah. Qala Allah Ta'ala, dan juga Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah, dan Allah akan mengajari ilmu buat kalian. Masya Allah. Bertakwalah pada Allah, Allah akan beri ilmu kalian, Allah akan bimbing kalian dengan ilmu. Ilmu juga dengan taqwallah. Tentunya dengan berusaha. Seperti tadi rezeki. Diberi janji oleh Allah, tapi kita diperintahkan untuk usaha dengan usaha yang halal. Maka niscaya Allah akan mudahkan rezekinya baginya dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Juga ilmu. Kamu bertakwa kepada Allah, belajar, Allah akan mudahkan kamu dapat ilmu. Apa itu taqwa Allah?
Yang semua tadi syaratnya taqwa Allah. Dasarnya dua tadi, yaitu beribadahnya hanya kepada Allah dan caranya dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara sunnah. Takut dari azabnya dan berharap rahmatnya. Orang yang seperti ini adalah orang yang mengerti tentang Allah, mengerti tentang Rasul, dan mengerti tentang agama Islam ini. Allah Subhanahu Wa Taala membanggakan orang seperti ini. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Katakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini bukan pertanyaan, tetapi pernyataan betapa mulianya alladzina ya'lamun. Apa awal ayatnya? Awal ayatnya adalah tentang orang yang berdiri tengah malam beribadah. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Lihatlah, apakah sama orang yang berdiri di tengah malam dengan khusyuk, berdiri dan sujud, mengharap rahmat Allah dan takut dari adab Allah. Sebutkan dua. Berharap rahmat Allah dan takut dari adab Allah. Mengharapkan jannahnya Allah dan takut dari nerakanya Allah. Ini kan konsekuensi keimanan tadi adalah ini. Khusyuk dalam beribadah di tengah malam, berharap rahmat Allah dan takut adabnya, yahdharul akhirah, takut hari akhirat, ancaman-ancaman akhirat, wa yarju rahmat rabbih, dan mengharapkan rahmat dari Rabbnya. Kemudian Allah katakan, apakah sama orang yang begini, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Sangat berbeda jauh. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Nggak kenal Allah, nggak cinta pada Allah SWT. Nggak kenal Rasul, nggak cinta pada Rasul. Maka akibatnya dia malas beribadah dan jauh dari agama. Seakan-akan orang ini bukan dari kaum muslimin, tinggal namanya saja. Kasihan orang-orang seperti ini. Nasallahu hidayah lana walahum. Semoga Allah berikan hidayah kita dan mereka dan semua kaum muslimin ke dalam tauhid dan sunnah. Ikhwan fillah, kaum muslimin yang saya hormati, masih ada lagi janji Allah bagi mereka yang bertakwa. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, semoga kalian menjadi orang yang falah, yang berbahagia, yang berhasil, yang menang. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah jaya orang-orang beriman. Ternyata disebutkan di sini wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian orang-orang yang falah, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan, keberhasilan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa Allah akan menerima ibadah dari mereka-mereka yang bertakwa. Wa may inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan menerima dari orang-orang yang takwa. Anaknya Adam, Qabil dan Habil, yang dua-duanya taqarraba qurbanan, dua-duanya berkurban dengan kurban. Kemudian tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lain. Yang satu menyatakan la aqtulannak, sungguh akan aku bunuh kamu. Ikhwan fillah azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kenapa yang satu diterima, satu enggak diterima. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan menerima dari orang-orang yang takwa, yang hatinya memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut dari adab-adabnya dan rasa harap dari rahmatnya, punya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini ibadahnya diterima. Adapun orang yang beribadah hanya karena dunia, hanya karena manusia, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin tenar, ingin menjadi begini, menjadi begitu, harapan-harapan dunia, maka orang ini tidak memiliki ketakwaan dalam ibadah tersebut, maka enggak diterima. La yutaqabbal ma tuqbila min ahadihima. Tidak diterima dari salah satunya, diterima dari yang lain. Yang diterima dari yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ikhwan fillah a'azakumullah. Bahkan ketakwaan juga merupakan zad, merupakan bekal. Ketika orang-orang Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau haji, apa perlu berbekal atau tidak perlu? Jadi sebagian mereka mengira kalau perjalanan haji itu perjalanan ibadah, maka nggak perlu bekal. Tawakal Allah. Saya akan dikasih oleh Allah di jalan rezeki. Maka ketika ditanyakan, tidak benar itu. Tazawwaju. Ambillah zad atau persiapkanlah bekal. Wa khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Berbekalah
Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ighatsatul Lahafan, rahimahullah menyatakan bahwa selalu diiringkan perkara yang hissi dengan perkara yang maknawi dalam Quran dan Sunnah. Ketika berbicara tentang zat adalah bekal maknanya. Ketika berbicara tentang bekal, perlu nggak bawa bekal? Perlu bawa bekal. Tapi ingat, bekal ketakwaan itu lebih penting. Sehingga jangan kita lupa ketika urusan persiapan dunianya, bekal-bekalnya. Jangan lupa persiapan pula iman dan ketakwaan dalam hati kamu. Jangan dilupakan. Jangan urusannya, nanti saya akan dikatakan Pak Haji. Nanti saya akan begini, nanti saya akan begitu. Jangan. Ikhlaskan, siapkan ketakwaan. Demikian pula ketika berbicara tentang libas. Pakaian-pakaian. Ambillah pakaian yang baik untuk pergi ke masjid. Diperintahkan untuk memakai libas yang baik-baik. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan lebih baik. Artinya bukan pilihan pakaian ketakwaan aja, enggak usah pakaian yang itu, bukan. Tetapi maknanya kalau pakaian jasad ini yang hissi kita perhatikan, jangan lupa pakaian iman, pakaian ketakwaan jangan dilupakan. Libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan juga penting. Beberapa kaum muslimin, bahkan kaum muslimat senang memakai pakaiannya bagus-bagus. Tetapi apakah dia tidak pernah memikirkan bagaimana hatinya, ketakwaannya? Hendaklah juga dihiasi supaya baik. Libasut taqwa dzalika khair. Disuruh untuk memakai pakaian yang baik-baik. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Dipakai pakaian yang baik-baik, bahkan dikatakan di antara tafsir makna ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa bi ni'mati rabbika fahaddits." Bahwa dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kalian, maka beritakanlah. Maknanya di antaranya adalah apa yang Allah berikan pada kalian dari pakaian-pakaian yang baik, pakai. Jangan punya pakaian yang baik, cukup hartanya untuk beli pakaian yang baik, tetapi dia lebih memilih pakaian compang-camping supaya kelihatan tawadu, kelihatan sederhana. Ini kesalahan. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Dan juga diperintahkan untuk bi ni'mati rabbika fahaddits. Ikhwan fillah, a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Maka setelah kita berpakaian yang baik, itu bagus, baik, bersih, Masya Allah. Khususnya laki-laki memakai wangi-wangian ke masjid, kalau perempuan tidak boleh. Setelah itu juga diingatkan walibasut taqwa, pakaian ketakwaan jangan lupa juga harus dihiasi supaya betul-betul indah. Pakaian itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah menutupi aib-aib, menutupi aurat-aurat. Ya, ini pakaian yang baik menurut Islam adalah pakaian yang menutup aurat. Maka demikian pula pakaian ketakwaan maksudnya adalah menutupi dan menghilangkan semua aib-aib yang ada dalam hatimu. Apa-apa yang merupakan kejelekan-kejelekan dalam hati, bersihkan sebersih-bersih. Wa naqqini kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Dan bersihkanlah aku sebagaimana engkau bersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Juga dibandingkan antara hissi dengan ma'nawi. Bersihnya pakaian dengan bersihnya hati. Ya Allah, bersihkanlah hati ini sebagaimana engkau bersihkan pakaian yang putih dari kotoran-kotoran. Maka ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada orang-orang yang takwa. Allah yuhibbul muslimin, Allah yuhibbul muttaqin, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai aulia, sebagai wali-wali Allah. Bukan hanya 9 wali itu. Seluruh orang-orang yang beriman waliullah. Dan Allah katakan, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah, mereka wali-wali Allah tidak akan ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Berarti siapa awliya Allah? Amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan bertakwa. Masih ingat tadi ayat yang pertama dibaca. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fid dunya wal akhirah. Orang yang beriman dan bertakwa mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Sekarang dikatakan orang yang beriman dan bertakwa adalah wali-wali Allah. Enggak perlu pakai pendaftaran yang mau jadi wali, yang mau jadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu pakai ujian semedi di gua-gua, enggak perlu. Enggak perlu pakai acara-acara yang aneh-aneh, enggak perlu. Amanu wa kanu yattaqun. Beriman kemudian bertakwa. Beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bertakwa dengan menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka dialah aulia Allah. Dialah wali-wali Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah
Wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Orang yang beriman masih disuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang tegas, benar. Sadid bukan keras, bukan. Sadid maknanya lurus, yang sesuai dengan Quran was sunnah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan perbaiki untuk kalian amalan-amalan kalian, dan Allah ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Masya Allah. Dijamin diperbaiki amalan-amalannya, amalan baiknya, amalan solehnya disempurnakan oleh Allah dan dilipatkan pahalanya, dan dosa-dosanya dimaafkan dan diampuni bagi mereka-mereka yang bertakwa dan mengucapkan kalimat yang benar, kalimat yang hak, kalimat yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, dalam rangka ibadah kepada Allah, dalam rangka mengharapkan ridha Allah, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Jangan karena yang lain, jangan karena dunia, jangan karena politik, jangan karena apapun, jangan keuntungan jabatan, jangan. Harus karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan keridhaannya. Niscaya Allah akan cinta, dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, dan Allah akan perbaiki amalan-amalan kita. Masya Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang akhirat, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ard. Itu negeri akhirat, kata Allah. Allah peruntukkan, Allah persiapkan untuk mereka-mereka yang la yuriduna 'uluwan fil ard, yang tidak menginginkan ketenaran di muka bumi, yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi, wala fasadan, yang tidak menginginkan kerusakan di muka bumi, wal 'aqibatul lil muttaqin, dan akibat yang baik untuk orang-orang yang takwa. Akibat yang baik, akhir yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Allah katakan tilka darul akhirah. Itu adalah negeri akhirat yang kami persiapkan, kata Allah. Lilladzina la yuriduna 'uluwan. Untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan tidak menginginkan kerusakan. Berarti untuk siapa? Untuk yang mukhlasin, untuk yang ikhlas, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia amalkan semuanya berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan dunianya dalam rangka beribadah pada Allah. Kenapa kalau kamu cari maisha? Karena Allah perintahkan demikian. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi dan carilah fadilah dari Allah. Dan juga dalam rangka supaya kita bisa beribadah pada Allah dengan baik. Kalau kita jadikan semua urusan-urusan dunia ini dalam rangka, maka niscaya akan kita utamakan adalah ibadahnya kepada Allah. Yang lainnya adalah pendukung-pendukung agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin saya hormati. Alhamdulillah, seperti sudah banyak kita sampaikan, yang intinya adalah tauhid was sunnah. Intinya adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Maka itu adalah jalan kebahagiaan, jalan yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan yang akan dirasakan dalam hati, dalam bentuk ketentraman, ketenangan, yang itu sungguh tidak bisa dibeli dengan harta dunia. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalik. Kata Allah, maukah aku beritahu yang lebih baik lagi dari itu semua? Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannat tajri min tahtiha al-anhar. Maukah aku beritahukan yang lebih baik dari itu semua tadi? Masalah kebahagiaan dunia, masalah balasan dan sebagainya, ada jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Fiha azwajun mutahharah. Di sana ada pasangan-pasangan yang suci, bidadari-bidadari. Wa ridwanullah, dan ada keridhaan Allah, ridwanun minallah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin saya hormati. Apa-apa yang diberitakan oleh Allah dalam janji-janji ini adalah janji-janji yang pasti. Karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran yang tidak berubah satu huruf pun sejak turunnya sampai hari. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak dirubah-rubah, tidak diganti, tidak ditambah. Otentiknya diriwayatkan secara mutawatir dari generasi ke generasi. Mutawatir itu adalah sesuatu riwayat yang sangat banyak, yang tidak mungkin tawatuhu alal kadhibi, yang secara akal tidak mungkin mereka berencana untuk bersama-sama bikin kedustaan, tidak mungkin. Karena diriwayatkan dari sekian banyak orang, dari sekian negeri, sekian daerah, sekian desa, sepanjang masa demi generasi terus meriwayatkan dengan yang sama, kalimat per kalimat. Ini agama.
Ini benar-benar kitabullah, benar-benar kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kitab hasil rapat, bukan kitab hasil perjanjian-perjanjian, bukan kitab dalmu gandul, bukan. Karangan si fulan, karangan si fulan. Ini bukan karangan siapapun. Kitab Al-Quran, kitabullah. Dan Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Dan Rasulullah SAW tidak mengucapkan dari hawa nafsunya kecuali wahyu yang diturunkan kepadanya. Fadallahu ta'ala al-hidayah wa rahmah. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah dan rahmah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita dan seluruh kaum muslimin agar memberikan hidayah kepada mereka dan kepada seluruh manusia ke dalam Islam. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka ke dalam tauhid dan sunnah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sa'adah fid dunya wal akhirah. Diberikan pada kita kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dengan bimbingan tauhid wa sunnah. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.